Praktikan Laboratorium Optimasi Industri tahun 2025. Selamat datang di modul 2 Job Shop Scheduling. Saya Aisyah Eka, Asep penanggung jawab dari modul 2 yang akan memaparkan materi terkait dengan Job Shop Scheduling. Nah, di sini ada daftar isi, yaitu ada tujuan dari modul 2, ada definisi penjadwalan, Job Shop Scheduling, algoritma non-delay, istilah dalam penjadwalan, metode penjadwalan job shop, ada soal praktikum, running software, dan juga ada penjelasan terkait tugas pendahuluan. Kita ke section 1, yaitu ada pemaparan materi. Tujuan modul 2. Yang pertama, yaitu praktikan dapat memahami konsep job shop scheduling. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui berbagai metode dalam melakukan job shop scheduling. Dan yang ketiga, praktikan mampu mengaplikasikan software WinKSP untuk mengefisiensi proses perhitungan penjadwalan job shop. Definisi penjadwalan. Penjadwalan sendiri didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan mencapai efisiensi penggunaan fasilitas, waktu, dan biaya. Model penjadwalan dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Model penjadwalan berdasarkan jumlah mesin yang dapat berupa mesin tunggal dan mesin majemuk. Yang kedua, metode penjadwalan berdasarkan pola aliran, yaitu ada flow shop dan job shop. Dan yang ketiga, metode penjadwalan berdasarkan kedatangan pekerjaan, yaitu ada statis dan dinamis. Yang keempat, metode penjadwalan berdasarkan informasi yang diterima, ada deterministik dan stokastik. Next, ada definisi job shop scheduling. Job shop adalah sistem produksi di mana pekerjaan memiliki jalur yang unik dan spesifik melalui serangkaian mesin atau stasiun kerja. Setiap pekerjaan mungkin memiliki urutan operasi yang berbeda, tergantung pada spesifikasi dan kebutuhan produk yang dihasilkan. Job shop scheduling problem bisa dibilang salah satu masalah penjadwalan yang memiliki kendala urutan pemrosesan tugas. Jadi dalam job shop scheduling diberikan suatu masalah dengan N pekerjaan dan M mesin. Setiap pekerjaan harus diproses tepat satu kali pada setiap mesin sesuai dengan urutannya masing-masing. Tujuan dari job shop scheduling problem adalah untuk mencari suatu jadwal yang meminimumkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan atau biasa disebut dengan max time. Next, algoritma non-delay. Algoritma non-delay adalah sebuah pendekatan heuristik yang dapat digunakan untuk meminimasi max time, minimasi flow time, serta dapat meningkatkan produktivitas mesin dengan cara meminimalkan jumlah mesin yang menganggur. Algoritma non-delay memiliki prinsip yaitu untuk menghilangkan jumlah mesin yang ideal ketika proses produksi telah dimulai. Konsep dalam algoritma non-delay adalah apabila terdapat pekerjaan dengan ready time yang lebih dari 1, maka operasi yang dipilih untuk didahulukan adalah berdasarkan nilai short processing time atau SPT. Istilah dalam penjadwalan. Beberapa istilah yang digunakan dalam penjadwalan produksi adalah sebagai berikut. Ada processing time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Lalu ada due date, batas waktu di mana operasi terakhir dari suatu pekerjaan harus selesai. Lalu ada flow time, rentang waktu antara satu titik di mana tugas tersedia untuk diproses dengan suatu titik ketika tugas tersebut selesai. Lalu ada max span, yaitu total waktu penyelesaian pekerjaan-pekerjaan, mulai dari urutan pertama yang dikerjakan pada mesin pertama sampai kepada urutan pekerjaan terakhir pada mesin terakhir. Lalu ada tardiness, yaitu urutan waktu terlambat. Lalu ada lateness, adalah silsilah antara completion time dengan due date-nya. Lalu ada slam time, yaitu waktu yang tersisa akibat dari waktu prosesnya lebih kecil dari due date-nya. Dan yang terakhir ada completion time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mulai dari saat tersedianya pekerjaan sampai pada pekerjaan tersebut selesai dikerjakan. Next, ada metode penjadwalan job shop. Teknik yang digunakan pada penjadwalan job shop itu ada 7. Yang pertama, SPT atau Short Process Time, yaitu memilih operasi dengan waktu operasi yang pendek. Yang kedua ada LPT, Long Process Time, yaitu proses pengurutan pesanan berdasarkan waktu operasi terpanjang. Yang ketiga ada EDD atau Earliest Due Date, yaitu memilih pekerjaan dengan due date-nya yang paling awal. Yang keempat ada random, yaitu memilih operasi secara acak. Dan yang kelima FCSS atau First Come First Serve, adalah pekerjaan pertama yang datang dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang keenam ada LCFS, Last Come Last Serve,
yaitu pekerjaan yang terakhir datang dikerjakan terlebih dahulu, dan yang terakhir ada MWKR, yaitu memilih operasi dengan pekerjaan yang mempunyai sisa paling banyak yang dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke section 2, yaitu ada soal makhluk. PT Optim Segara adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang minuman yang memproduksi susu. Nah, perusahaan ini menerapkan sistem make to order dalam pemesanannya. Pada bulan ini, perusahaan mendapatkan 4 pesanan, yaitu ada susu rasa stroberi, matcha, coklat, dan banana, di mana masing-masing pesanan diproses pada mesin yang berbeda. Mesin yang dimiliki perusahaan yaitu ada mesin 1, 2, dan 3. Untuk urutan mesin, waktu operasi, dan rute dapat dilihat pada tabel. Di sini ada tabel urutan waktu operasi dan rute, di mana untuk job 1, yaitu ada strawberry, pada operasi ke-1, dia menggunakan waktu operasi selama 4 menit, dan untuk rute di job 1, yaitu ada 10 menit, dan seterusnya. Lalu ada tabel urutan mesin, untuk job 1, strawberry, di operasi ke-1, dia menggunakan mesin 1, dan seterusnya. Lalu ada pertanyaan, yaitu tentukan urutan pengerjaan job dengan algoritma non-delay dengan aturan prioritas yang digunakan adalah heuristic dispensing rule, SPT, LPT, dan EDD. Lalu hitung make span secara manual dan menggunakan software WinGSP. Dan yang terakhir buat game card berdasarkan urutan penjadwalan yang telah diperoleh. Kita ke section 3, yaitu ada running software. Untuk modul 2 kali ini, kita akan menggunakan software WinGSP. Jadi, teman-teman bisa install terlebih dahulu softwarenya untuk mempermudah saat praktikum berlangsung. Dan kalau sudah diinstal, nanti teman-teman bisa search aja job scheduling. Nah, ini ada tampilan dari job scheduling, di mana untuk langkah pertama bisa dipilih file, lalu pilih new problem. Nah, untuk problem detailnya ini bisa ditulis sesuai dengan nama PT di studi kasus kalian masing-masing. Nah, di studi kasus sebelumnya, yaitu nama PT-nya ada PT Optim Segar. Lalu untuk number of job-nya ada 4 job, number of mesinnya ada 3 mesin, dan ada 3 operasi. Lalu untuk time unitnya yaitu menit, dan ini tidak perlu dicentang, jadi langsung diklik OK. Nah, ini merupakan halaman untuk input data. Nah, nantinya di job name ini kalian bisa isikan sesuai dengan nama job atau nama produknya masing-masing. Nah, untuk di input data ini kalian bisa bikin Excel-nya terlebih dahulu karena WinGSP ini dia tidak bisa disimpan untuk programnya. Jadi kita ke Excel. Nah, nanti bisa bikin seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk job 1, 2, 3 ini sudah diganti dengan nama pesanan atau produknya, yaitu ada job 1 strawberry, job 2 matcha, job 3 coklat, dan job 4 ada banana. Lalu untuk job 1 strawberry pada operasi ke-1, dia membutuhkan atau untuk waktu operasinya yaitu selama 4 menit dan menggunakan mesin ke-1. Jadi ditulis 4/1. Jadi waktu per mesin yang digunakan. Lalu matcha, dia pada operasi ke-1, waktu operasinya yaitu 1 dan menggunakan mesin kedua. Jadi ditulis 1/2. Nah, misal di coklat, job ketiga pada operasi ketiga, dia menggunakan atau memerlukan waktu operasi yaitu selama 3 menit dan menggunakan mesin ketiga. Jadi di sini ditulis 3/1 dan seterusnya. Lalu untuk due-nya juga jangan lupa ditulis untuk strawberry dia 10, matcha 12, coklat 9, dan banana 7. Kalau sudah bisa di copy dan di paste di sini. Nah, lalu kalau sudah bisa klik solve and analyze atau pilih icon yang ada gambar orangnya ini. Jadi bisa diklik. Nah, untuk solusi metodenya, ini pilih yang heuristic dispensing rule. Dan untuk primary heuristiknya ini nanti sesuai dengan studi kasus itu menggunakan 3 metode, yaitu ada SPT, LPT, dan EDD. Jadi untuk runningnya itu nanti salah satu tiap metode. Yang pertama kita pakai yang SPT, kita pilih SPT. Lalu untuk tipikernya kita pakai default, yaitu pakai yang random. Lalu kita klik OK.
Nah, di sini merupakan hasil dari kita running tadi, yaitu ini ada outputnya. Nah, untuk melihat outputnya itu bisa pilih yang result di sini atau pilih icon yang ini. Nah, di sini ada 4 output, yaitu ada job schedule, mesin schedule, Genpart for job, dan Genpart for mesin. Namun untuk modul 2 kali ini yang dipilih atau yang dianalisis itu hanya dua, yaitu mesin schedule sama Genpart for mesin saja. Nah, kita ke mesin schedule. Untuk metode SPT, ini ada process time, start time, finish time, lalu ada hasil dari next time. Nah, kita lihat di mesin satu, dia itu mengerjakan job strawberry terlebih dahulu, di mana dimulai dari menit ke nol karena sebelumnya belum melakukan penjadwalan apapun, dan selesai di menit keempat karena proses time-nya yaitu 4 menit, dan seterusnya. Nah, untuk menjadwalkan semua job ini, pada metode SPT, itu nilai max span atau total waktu maksimum untuk menyelesaikan semua pekerjaan, itu bisa dilihat di Gmax-nya, yaitu selama 14 menit. Next, kita ke output GenCard for machine. Pada metode SPT, di mana GenCard ini itu menunjukkan urutan pengerjaan job pada masing-masing mesin. Nah, jika dirasa ini terlalu besar, nanti teman-teman bisa ke scale, jadi bisa disesuaikan aja sesuai kebutuhan, bisa diperbesar atau perkecil. Nah, di sini dapat dilihat untuk mesin satu, untuk urutan pengerjaan jobnya itu ada strawberry, matcha, banana, dan coklat dengan waktu operasi selesainya itu di menit ke-12. Lalu untuk mesin 2, dia mengerjakan job matcha, banana, coklat, dan strawberry dengan waktu operasinya itu selama 9 menit untuk menyelesaikan semua job. Lalu untuk mesin ketiga, yaitu ada coklat, banana, matcha, dan strawberry. Lalu kita next kembali ke input data, yaitu uh, pilih lobby ini atau icon ini. Nah, eh, kita ke metode kedua, yaitu ada metode LPT. Sama solusi metode sama tipikernya, cuma diganti yang primary heuristiknya aja sesuai dengan metode. Kita ke mesin schedule. Nah, di sini untuk metode LPT itu untuk Cmax atau max span-nya yaitu sebesar 17 menit untuk menyelesaikan semua job ini. Lalu kita ke game card-nya. Nah, untuk game card-nya pada mesin satu dia mengerjakan job strawberry, coklat, banana, dan matcha. Lalu pada mesin 2 dia ada banana, coklat, strawberry, matcha. Dan untuk mesin ketiga dia mengerjakan job coklat, banana, strawberry, dan matcha yang terakhir. Lalu kita ke metode, kembali lagi ke metode yang terakhir, yaitu ada metode EDD. Nah, sama kayak yang metode SPT tadi, kita ke mesin schedule. Nah, untuk metode EDD ini, untuk Cmax atau nilai max span, untuk menyelesaikan semua job ini yaitu sebesar 17 menit. Lalu kita ke GenPad for mesinnya. Nah, di sini untuk mesin satu, dia mengerjakan strawberry, coklat, banana, dan matcha. Lalu begitu pula dengan mesin 2 dan mesin 3. Jadi dari ketiga metode tadi, metode SPT diperoleh nilai max span-nya yaitu sebesar 14 menit. Lalu untuk metode LPT dia 17 menit dan metode EDD 17 menit. Jadi untuk metode yang paling optimal digunakan itu yaitu metode SPT karena nilai max span-nya yang paling kecil. Nah, sekian penjelasan dari running software-nya. Kita bisa next ke tugas pendahuluan. Next, section 4 ada penjelasan terkait tugas pendahuluan. Untuk tugas pendahuluan atau tupennya sama seperti modul 1 kemarin, itu sifatnya individu. Lalu untuk judulnya jangan lupa diganti, yaitu modul 2, job scheduling. Lalu jangan lupa diperhatikan juga aturan-aturannya, untuk length spacing-nya berapa, lalu margin-nya berapa, jangan lupa diperhatiin lagi. Lalu untuk subbab wajib di tinjauan pustaka itu ada 4, ada job shop scheduling, ada metode penjadwalan job shop, ada istilah dalam penjadwalan, dan WinKSP. Kalau nanti teman-teman mau nambah boleh,
tapi itu untuk materi aja, jangan yang software lagi. Misal ditambah dengan algoritma non-delay atau apa gitu. Tapi masih satu lingkup dalam modul 2 gitu. Masih membahas tentang modul 2. Nah, untuk aturannya juga jangan lupa diperhatiin, fontnya TNR11, lalu untuk before afternya 0, line spacingnya 1, justify, lalu kata asing. Nah, untuk semua kata asing ini wajib diitalik. Dan untuk pinjam pustaka ini minimal ada 2 halaman penuh dan maksimal 3 halaman. Lalu untuk daftar pustakanya sama, yaitu minimal ada 7 sumber acuan, di mana terdiri dari 4 jurnal nasional, 1 jurnal internasional, dan 2 buku. Untuk semua rujukan jurnal itu minimal tahun 2021, dan tidak ada batasan tahun untuk yang rujukan buku. Dan daftar pustaka ini ditulis sesuai dengan format apa style, dan sangat dianjurkan menggunakan software Mendeley. Selanjutnya, kelampiran perhitungan manual modul 2 job shop scheduling. Untuk formatnya jangan lupa diperhatikan lagi. Dan di sini ada soal studi kasus. Ada soal studi kasus. Nah, untuk di tabel urutan waktu operasi, ini kan ada yang warna oranye, biru, sama merah. Ini nanti diganti sesuai dengan NPM yang ada di note ini. Jadi disesuaikan dan diteliti, jangan sampai salah. Lalu untuk eh, studi kasus tupen ini itu yang dikerjakan hanya perhitungan manual saja dan menggunakan metode SPT. Jadi untuk data due date itu tidak dibutuhkan saat perhitungan manual. Jadi di sini tidak ada datanya. Yang ada cuma data urutan waktu operasi sama urutan mesin saja. Nah, nanti untuk studi kasus ini ditulis ulang dan sudah diganti sesuai dengan not NPM masing-masing. Jadi untuk fontnya itu sudah hitam semua dan not bagian ini nanti tidak usah diikut sertakan saat udah nulis ulang studi kasusnya. Jadi cukup sampai di pertanyaan nomor 3 saja. Lalu kita ke jawabannya. Untuk tabelnya juga ditulis ulang, tapi udah diganti sesuai dengan NPM-nya. Nah, ini ada note, di mana untuk penjadwalan non-delay ini itu memprioritaskan job dengan CJ terkecil. Lalu jika C bintang minimum atau waktu mulai minimum dengan mesin yang berbeda itu bisa dijadwalkan sekaligus. Namun jika C bintang minimum dengan mesin yang sama itu harus dipilih salah satu dengan prioritas yang punya RJ terkecil yang dipilih. Jadi itu aturan SPT. Nah, untuk perhitungan manual ini kita cuma pakai satu metode, yaitu metode yang SPT aja. Lalu selanjutnya ini merupakan kode-kode yang dibuat untuk memudahkan saat input di TIJ atau waktu operasinya. Nah, misal untuk J111, ini cara bacanya yaitu job 1, operasi ke 1 pada mesin ke 1. Nah, misal J323, berarti cara bacanya job 3 pada operasi kedua, di mesin ketiga itu waktunya 16 menit, dan seterusnya. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat di sebelah sini. Kita ke stack 0. Nah, stack 0 ini merupakan stack awal di mana semua mesin belum dimulai. Nah, jadi untuk mesin 1, 2, dan 3, ini dia masih 0 semua karena mesinnya belum dijalanin. Lalu untuk jobnya ini diisi yang ini. Jadi yang J111, J211, J312, dan J413 dituliskan di sini. Lalu untuk CJ atau waktu mulainya juga sama, masih 0. Lalu untuk TIJ waktu operasinya sesuai dengan ini, misal J11 berarti 12. Lalu untuk RJ ini waktu selesai, yaitu penjumlahan dari CJ ditambah dengan TIJ. Lalu untuk C bintang minimum, itu dia diperoleh dari waktu mulai yang paling minimum. Jadi minimum dari semua CJ. Nah, di sini CJ-nya kan masih 0 semua. Jadi yang minimum 0. Jadi semua job ini bisa dijadwalkan. Mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nah, kenapa J211 ini tidak bisa dijadwalkan? Karena J111 dan J211 ini mesinnya sama-sama menggunakan mesin 1. Sedangkan di sini bisa
lihat ulang, jika C bintang minimum dengan mesin yang sama, harus diprioritaskan yang punya RJ terkecil. Nah, maka dari itu C11 lah yang dipilih karena RJ-nya lebih kecil dari yang C211. Lalu kita ke stack 1. Di stack 1 ini, untuk mesin 1, 2, 3-nya, dia udah mulai. Nah, misal mesin 1, dilihat dari sini, mesin 1, itu waktu selesainya 12. Jadi ditulis 12. Nah, 12 ini maksudnya berarti waktu selesai tiap mesin dalam menyelesaikan job sebelumnya, yaitu ini, dan merupakan waktu mulai tiap mesin dalam memproses job selanjutnya. Jadi ada hubungannya untuk stack-stack selanjutnya gitu. Lalu untuk mesin 2 di sini juga diisi 10 dan mesin 3 yaitu 13. Lalu untuk jobnya, nah J111 ini udah dijadwalin, berarti next-nya dia ada di J123. Jadi urutannya J111, J123, dan J132. Dia ke samping. Kalau misal J123 ini udah dijadwalin, berarti next-nya dia ada J132. Nah, kalau J132 udah dijadwalin lagi, berarti untuk job 1 ini udah selesai. Nah, untuk J211 masih sama karena di sini belum dijadwalin. Lalu untuk J312, next-nya ada J323, dan selanjutnya untuk J413, next-nya ada J421. Nah, untuk CJ ini, nah CJ ini dia eh, didapatkan dari J123 ini, dia akan dimulai ketika J111 ini selesai. Jadi maksimum dari RJ dan mesin yang bagian sini. Jadi maksimum dari RJ-nya sebelumnya yaitu 12 dan ini mesin 3 yaitu 13. Jadi maksimum 12 dan 13 yaitu 13 karena 13 lebih besar dari 12. Dan seterusnya juga sama untuk TIJ masih sama dilihat dari sini. Untuk RJ ini penjumlahan CC dan TIJ. Nah, untuk C bintang minimumnya, dia minimum dari CC. Di sini yang paling minimum yaitu 12. Jadi yang dijadwalin cuma ada satu mesin, yaitu mesin 1 aja di job 211. Next ke stack 2. Nah, di stack 2 ini, untuk mesinnya juga ada yang berubah, yaitu di mesin 1. Karena di sini mesin satunya dia dijadwalin. Makanya untuk eh, waktu mulai mesin satunya berubah jadi 30. Untuk mesin 2 dan 3-nya tetap karena belum ada perubahan atau belum ada penjadwalan selanjutnya. Untuk jobnya juga sama. Job 1, 2, 3 masih sama karena di sini belum dijadwalkan. Dan untuk J211 dia next-nya yaitu ada J222. Lalu untuk J323 dan J421 masih sama. Nah, di sini untuk menentukan CJ, di sini CJ-nya juga masih sama. Karena untuk mesin 3 ini dia belum ada perubahan. Untuk yang J222 ini dia akan mulai ketika J211 selesai. Jadi maksimum dari RJ30 ini dan mesin 2 10. Jadi 30 dan 10 lebih besar 30. Makanya CC-nya ditulis 30 dan seterusnya. Nah, untuk C bintang minimum yang dipilih ada dua karena minimumnya kan yang dipilih 13, sedangkan di sini angka 13-nya ada dua. Tapi kenapa kok di sini cuma ada satu? Nah, karena C123 dan C323 sama-sama dijalankan di mesin 3. Makanya harus diprioritaskan yang punya RJ terkecil. Nah, RJ terkecilnya yaitu di J123 gitu. Dan seterusnya. Nah, stack ini akan berhenti ketika semua job udah dijadwalkan. Jadi total jobnya ini yang keluar ini harus ada 12 sesuai dengan di sini. Jadi sampai ini dijadwalin semua baru selesai stacknya. Lalu selanjutnya kita ke Gen card. Nah, untuk Gen card ini sama pada saat running software, yaitu dia menunjukkan urutan pengerjaan job pada masing-masing mesin. Nah, Gen card ini juga bisa kita buat setiap ada job yang dijadwalkan. Misal,
C111, C312, dan C413. Ini kan dalam satu waktu yang sama, nah di sini. Jadi kita bisa bikin hand card-nya, misal di C111. Di mesin satu berarti dimulai dari 0 sampai 12. Ini untuk yang C11. Lalu untuk mesin 2 berarti dimulai dari 0 sampai 10. Untuk C312 dan untuk mesin 3 dimulai dari 0 sampai 13 untuk C413. Nah, selanjutnya ini kan ada J211, dia di mesin satu. Berarti next dari J111. Dia dimulai dari 12 sampai 30 untuk J211 dan seterusnya. Sampai jadi kayak gini. Lalu untuk yang ini merupakan kode untuk panjang tiap akhir job. Di mana contohnya job satu. Job satu dia terakhirnya di sini, yaitu di angka 38, di menit 38. Lalu untuk job 3 dia selesainya di sini, yaitu di menit 62, dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk main flow, yaitu panjang tiap job akhir yang ini, dibagi dengan banyaknya job, ada 4, yaitu sama dengan 59,25 menit. Lalu untuk max span, yaitu total waktu penyelesaian pekerjaan, bisa dilihat di jam card sini, yaitu 71, atau bisa dilihat di sini juga bisa, atau dilihat dari sini juga bisa. Jadi, eh, yang paling besar, yang merupakan max span. Lalu untuk urutan mesin juga sama, dilihat dari sini card, ini disesuaikan lagi di studi kasus tadi. Misal job satu itu apa, job 2 apa, job 3 apa, job 4 apa. Tuh. Lalu kita next ke lampiran literatur. Untuk lampiran literatur modul 2 job shop scheduling sama kayak di modul satu kemarin. Untuk SS dari jurnalnya ini, untuk highlightnya harus satu warna yang sama. Misal kuning harus kuning semua, misal hijau harus hijau semua. Dan jangan lupa citasinya ini juga harus sama dengan citasi yang di jurnal. Misal ini Hoirot 2018, dia sama Hoirot 2018. Diperhatikan lagi. Lalu untuk footernya juga jangan lupa diganti, disesuaikan dengan modul saat ini, yaitu modul 2, Job Shop Scheduling. Mungkin sekian penjelasan dari modul 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Sampai jumpa di lab ya.